karena aku harus kuliah, terus aku ngurusin bisnis sendiri. Abis itu harus syuting. Nah, karena aku terlalu multitasking, akhirnya ya udah deh, stres sendiri gitu kan. Dan aku kan orangnya ambisius banget, perfeksionis banget kan. Saking aku perfeksionisnya, eh, semua itu harus perfect Betul itu. gitu. Kayak IPK aku harus bagus, terus bisnis harus jalan, syuting harus harus bagus actingnya. Karir harus melunjang gitu, benar nggak sih? Iya, terus harus ngeluarin karya terus nih, apa namanya, buku lah, apa segala macem. Jadi stres gitu. Belum lagi tahun ini aku mau produserin film sendiri gitu. Nah, akhirnya apa ya, jadinya beban banget kayak, aduh, gila nih gitu. Tapi nggak bisa juga. Aku tuh jadi set standar terlalu tinggi untuk diri aku sendiri, sehingga kalau aku nggak bisa mencapai standar itu aku stres. Ya tapi sih aku bilang sih karena mungkin pengaruh juga karena umur kamu yang mungkin belum cukup untuk. Hai. Hah? Belum, belum, masih bumper. Ada bumper in ya, sorry nih. Nona Judas, Yuk, manja. Gak pernah nyampe. emang itu delay. Gue Nona Judas sumpah. Hai. Hai. Ini yang di live delay, kita jangan terpatok sama live itu, kita terpatoknya sama Zoom ini karena pasti beda Kak itunya, waktunya. Jadi kita Kakak mute aja suara yang di live supaya nggak terkecoh gitu loh. Udah aku mute. Baiklah, akhirnya. Astaga, Anda cukup membuat saya emosi. Tahu gak sih, tadi tuh suara kita bocor lah, bumpernya gimana-gimana lah. Karena tahu gak sih, ini pertama kali live Instagram yang settingannya kayak TV. Ada bumper in-nya, ada iklannya. Dan ini adalah episode pertama Dengarkan Curhatku sesi minta maaf live Instagram. Dan bintang tamu di episode pertama kita adalah Kariki Cuaca gitu. Gak akan ada live kayak gini lagi di Instagram lain kecuali di Instagram Prilly Latukonsina. Luar biasa, pokoknya ada gebrakan baru, Gak apa-apa, itu adalah selingan kita sebelum kita benar-benar mulai gitu. Gak apa-apa ya. bener banget. Oke. Curhatannya dong, tinggal kita dengerin doang, dong, bener gak sih? Jadi ini karena live takut audionya gimana-gimana, jadi aku suruh mereka itu ketik curhatannya, nanti aku yang bacain, terus kakak tinggal menanggapi gitu loh, gimana curhatannya. Ini aku baca ya pertama, dan ini nggak boleh kita sebut namanya karena takutnya privacy dia. Ini suara aku jelas kan? Rahasiaannya harus dijaga. Iya. Ini aku baca ya, curhatan Lu gak mau komen dulu deh. Lu gak mau komen dulu muka gue cakepan atau gue kurusan. Komen Wah. dulu kali bintang tamunya. Enggak. Ini beneran loh. Masalahnya aku udah komen tadi di awal. Kan gak mau fake kalau sekarang kan. Tadi di awal tuh aku kaget ngeliat. Komen dulu bintang tamunya. Oke.
Ini bener-bener perubahan yang sangat signifikan dari seorang Ricky Cuaca. Turun berapa kilo, Kak? Sudah 50 kilo, puji Tuhan, dan akan menyusul lagi menuju ke 80 kilo. Itu sehat gak sih turun 5 kilo, 50 kilo gitu? 50 kilo turun dan menuju pokoknya gue harus total 70 kilo, harus total 70 kilo. Jadi itu kayak harus benar-benar proporsional 180 tinggi 70 aja kan. Berapa? 70 gitu. Enggak, tujuannya apa sih? Kakak sekarang udah pengen alih profesi jadi model. Bukan. Tujuannya sebenarnya gara-gara Anda yang mengatakan saya Jin Tomang, akhirnya ngomongin saya Jin Tomang, akhirnya saya bete. Saya Hey! akhirnya saya membuktikan ke orang-orang kalau saya bisa menjadi Ricky Cuaca yang memang benar-benar memiliki tubuh yang proporsional tanpa ada istilah Jin Tomang lagi gitu. Mohon maaf, Bapak, itu kan hanya skrip belaka ya, Pak. Itu kan hanya skrip sisi kepada Toby yang sebel gitu kan. Akhirnya, Jin Tomang bla bla bla. Tapi kan aslinya aku tuh sangat sayang loh sama kamu. Kita di lokasi kan bagikan amplop dan perangkok gitu loh. Iya. Kita di lokasi bagaikan kulit dan daki ya, Say. Bener. Gak Gak bisa terpisahkan gitu kan. Cuma kan yang terekspos kedekatan yang lain. Padahal yang deket tuh kita banget kan. Yang mana kan kita berdua yang menjalin hubungan geremet-geremet itu sebenarnya gue sama Prilly Latuconsina, bukan Prilly Latuconsina dengan kan nggak mau disini. Oke, lanjut lagi curhat pertama siapa? Silakan. Oke, ini curhat pertama ya. Kita lihat. Aku iniin ya. Aku bacain. Ini singkatnya aja. Ya. Jadi dia itu bilang dia buat salah sama bapak aku. Aku suka ngomong yang gak pantas bagi anak yang harusnya diomongin ke orang tuanya. Ada satu kalimat yang aku ucapin ke bapak aku. Aku bilang gini ke bapak aku. Masih mending ngehidupin ibu dibanding bapak. Dan aku bilang juga ke bapak aku, masih mending kehilangan bapak dibanding ibu. Aku hilaf banget ucapin kata itu ke orang tua aku sendiri. Aku pengen banget sujud dan ucapin kata, "Pah, aku banyak salah sama bapak. Aku tahu aku ini anak durhaka. Aku sadar aku belum bisa bahagiain bapak, tapi aku suka nyakitin hati bapak. Aku mohon ampun, Pak." Dia pengen banget minta maaf kayak gitu. Tapi kenapa setiap aku ucapin kata minta maaf, mulut aku ini susah banget buat ngomong. Aku cuma bisa nangis dan mendem dosa ke papa aku. Jujur aku nulis ini sambil nangis karena aku ngerasa aku seperti ngomong sama bapak aku sendiri sebelumnya. Aku berterima kasih sama kamu, Pril, dan aku juga minta tolong nama aku gitu kan. Tapi dia hilaf, dia ngelawan sama bapaknya, ngomong yang menyakiti hati bapaknya, sampai akhirnya dia mau minta maaf sama bapaknya tapi susah. Menurut kakak gimana sih? Kakak pernah relate gak sih sama kayak gitu? Yang kayak kita jadinya lebih gak hormat sama bapak gitu. Udah zaman sekarang tuh lebih open minded, lebih berani mengutarakan apa yang dia pikirkan. Iya. Dan zaman sekarang pun orang tua pun jadi berubah. Kalau menurutku ya sekarang tuh orang tua pun jadi lebih banyak sentimentalnya juga sih, bukannya orang tua pun juga gitu, banyak hal-hal yang kadang-kadang tidak masuk akal yang membuat kita sebagai anaknya tuh, kok papa begini sih pemikirannya, kok papa begini sih gitu loh. Tapi balik lagi kita harus ngikutin juga derajatnya kita gitu loh. Kalau bagiku kesalahan apapun, maksudnya kontra pun aku sama papa, nggak setuju pun aku dengan pendapat papa, aku tetap yang namanya sebagai seorang anak kita harus tahu derajatnya kita gitu loh. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang mungkin bisa menyakiti hati dan perasaan, apalagi itu orang tua kita, benar nggak sih? Iya, benar banget. Ya, kita sebagai anak kadang-kadang memang kadang suka ngomong yang kadang-kadang suka nyakitin perasaan orang tua, memang sering banget gitu loh. Tapi mungkin untuk hal yang tadi yang curhat tadi itu mungkin aku nggak pernah, aku sih jujur aku nggak pernah sampai kayak gitu sih ngomongnya. Cuma dalam hal ini kalau menurutku, kalau misalnya kamu punya ada etikat buat minta maaf sama papa, itu udah bagus banget dalam arti kayak kamu sadar akan kesalahan kamu sadar itu adalah perkataan yang mungkin tidak layak untuk orang tua. Dan sekarang tinggal bagaimana caranya nih, apalagi nih momen Ramadan, sekarang momen maaf-maafan, momen kembali lagi dari nol gitu. Jadi bagiku sekarang cobalah kamu berani untuk mengungkapkan rasa minta maaf kamu ke papa kamu. Iya sih. Dan kadang tuh gini loh Kak, mungkin karena memang kan ajaran kita adalah ibu dulu, ibu lagi baru bapak kan. Surga di telapak kaki ibu gitu. Itu bener banget, tapi jangan sampai kita juga lupa kalau bapak kita itu juga berjuang buat kita. Dia nyari nafkah buat kita, yang nyekolahin kita. Maksudnya kalau bapak nggak nyari nafkah buat kita, kerja
banting tulang buat kita juga belum tentu bisa tumbuh jadi anak yang kayak sekarang gitu. Aku aja kayak suka inget gitu perjuangan papa aku dulu waktu awal-awal mulai proyek. Dia pulang pagi, terus juga bisa 3 hari nggak pulang, ngantor dan segala macem. Memang itu nggak kelihatan sama anak gitu kan. Pada saat aku kecil, aku taunya cuma oh iya papa aku kerja nggak pulang gitu. Tapi ternyata dia Ya, di kantor tuh stres. Terus di kantor tuh harus banyak banget proyek yang harus dijalanin, muter otaknya gimana nih supaya bisa ngasilin duit buat nyokolahin aku, buat ngasih makan aku, mama benar. gitu. Jadi mungkin perjuangan bapak itu lebih nggak kelihatan sama anak, sampai anak tuh suka lupa kalau bapak tuh juga berjasa banget buat hidup Sangat berperan kita. penting gitu. Iya, Nah, ibu berjasa, tapi bapak juga nggak kalah berjasa sama ibu. Jadi kalian yang nonton iya. live ini jangan lupa untuk berbakti juga sama papa kalian gitu. Jadi berbaktilah sama orang tua, ibu dan bapak gitu. Jangan jangan hanya salah satunya, karena itu pasti bisa menyakiti hati mereka. Dan ridho Tuhan kan ridho Tapi orang tua ya. Kalau salah satu nggak ridho, pasti juga nanti jalannya nggak mulus, ya nggak sih kak? jalannya nggak sesuai. Dan percayalah, walaupun mungkin kamu seharian ya all day itu kamu ketemu sama ibu kamu dan papa kamu lagi keluar kerja, ngantor dan segala macam, tapi percayalah di saat malam hari, di saat kamu lagi tertidur, percayalah papa kamu datang ke kamar kamu, ketik kening kamu, mendoakan kamu dan menanyakan kabar kamu ke ibu kamu. Iya sih, itu banget sih. Sumpah, papa aku itu dulu di rumah yang lama, kamar aku itu depan-depanan sama papa kan. Itu Iya, setiap subuh, dan aku tuh dulu nggak pernah kunci pintu. Kalau sekarang aku disuruh kunci pintu karena ngeri kan, takut ada kenapa-kenapa gitu. iya, Itu papa aku setiap subuh selalu masuk kamar aku, nyium-nyiumin aku, dan aku kan kerasa gitu ya, kita kan tidur ngerasa nyium-nyiumin iya, iya, aku. iya, Terus orang yang kalau aku bangun nih, kayak tadi deh sahur, aku sahur, terus aku pakai gaun baju tidur yang bentuknya kayak gaun gitu loh kak. Terus papa aku yang kayak, iya. ya ampun cantiknya anak papa ini itu. Jadi dia tuh yang apa yang ngebangkitin semangat aku pada saat itu aku lagi insecure banget kan, aduh insecure banget nih, tapi dia yang ngebangkitin semangat aku. Enggak kok, Yes. kamu cantik kok, ini itu. Jadi sebenarnya papa tuh juga punya sayang banget sebenarnya sama kita, cuma kadang nggak kelihatan aja Yes. kan karena Dan jarang. aku juga tahu kamu juga dekat banget sama papa kan. Aku juga tahu kamu dekat banget sama papa, Om Rizal. Iya, bahkan ada rahasia yang mama aku nggak tahu tapi papa aku yang tahu. Iya. Tapi balik lagi lah, intinya kalian harus punya rasa jiwa jiwa untuk berani meminta maaf sama orang tua, walaupun itu orang tua kalian ya. Kadang-kadang ada anak sama papa doang ngomong kayak gitu, mah santai lah, jangan. Justru itu yang harus kalian jaga hati dan perasaan orang tua kalian. Bener banget. Sekarang curhatan kedua, sambil Let's nunggu. go. Sebelum curhatan kedua, ada iklan dulu nih guys yang mau lewat. Silakan iklan. Aduh, Alemong. Bentar, bentar, ada yang komen kurang ajar, ada yang komen, gua kelihat lagi. Apa? Ada yang komen dari Ahmad Fauzi _96. Heeh. Dia bilang gini, Prilly kapan nikah sama Kariki Cuaca? Kalau gua nikah sama Prilly atau Konsina, yang keluar anaknya kodok. Nggak boleh gitu dong. Paham nggak? Udah ya, cukup puas kan dengan jawaban kita ya. Cukup ya. Cocok kan? Cuma live ini doang loh yang ada iklannya loh. Perdana di Indonesia. Gua tuh ngerasa terhormat, tersanjung gitu loh. Jadi bintang tamu episode pertama loh di
ini loh, gila berarti. Iya loh, ini tuh Instagramnya udah bener-bener kayak acara live di TV-TV ya kan? Ayo, brand-brand yang mau ngiklan silahkan loh. Ada lagi yang ngomong gini, ada lagi yang ngomong kayak gini. Apa? Ya Allah, ada iklan dulu ya Allah, tolong gitu. Oke, kita lanjutin lagi curhat kedua ya kak. Nggak hanya gue yang ngomong, netizen pun juga mikir ya Allah pakai cari iklan lagi. Oke nih, kita curhat kedua ya. Coba ya. Assalamualaikum kak, karena kakak buka sesi minta maaf, aku mau memanfaatkan ini untuk menyampaikan maaf buat orang tua aku. Pama, aku mau minta maaf sama kalian, entah berapa banyak kesalahan yang sering aku lakukan. Jujur aku malu mau menyampaikan secara langsung, tapi ketahuilah aku sangat menyayangi kalian. Dan aku cuma mau satu aja, kalian jangan sering berantem ya. Aku pengen kayak orang tua lainnya, buka dan sahur bersama keluarga. Aku sangat menginginkan itu, Pa, Ma. Maaf kalau pertanyaan-pertanyaan yang sering aku lontarkan malah membuat kalian marah dan jengkel. Aku tidak tahu apa permasalahan di antara kalian sampai semuanya berubah tidak seperti dulu. I love you, Ma, Pa. Aku sayang kalian dan kembalilah seperti dulu. Jadi ini konfliknya adalah mama papahnya udah sering berantem dan mungkin dia sering nanya ke mama papahnya kenapa sih berantem mulu, dan akhirnya malah bikin jengkel orang tuanya. Sebenarnya memang ada pasti kak ya beberapa hal yang kita sebagai anak nggak tahu gitu, what's actually going on between our parents gitu, karena mungkin mereka punya permasalahan-permasalahan yang nggak perlu anak tahu. Cuma mungkin dia sebagai anak bisa kali ya kasih pengertian kalau it's okay kalau misalnya ada yang terjadi di antara mama sama papa, cuma jangan sampai merusak kehangatan keluarga atau mempengaruhi mental anak, atau jangan sampai berantem di depan anak sih. Dulu tuh aku hampir bikin campaign untuk tugas kampus sebenarnya, stop bertengkar di depan anak, campaignnya waktu itu dulu. Jadi memang aku agak kurang setuju gitu kalau misalnya ada orang tua yang nggak bisa mengatur emosinya sehingga berantem depan anak, karena itu sangat mempengaruhi mental anak banget menurut aku. Kalau menurut kakak gimana? Bener. Aku sih jujur, puji Tuhan alhamdulillahnya adalah aku tuh punya orang tua yang mungkin mamaku mungkin orangnya mungkin ya biasa lah, kalau ibu-ibu mama itu kan mungkin lebih cerewet gitu kan, lebih cerewet, lebih mukul juga, kadang-kadang juga suka mukul, karena kan aku juga kadang-kadang biasa kalau anak kecil kan mulutnya kadang suka nggak direm, bener nggak sih kalau kita zaman dulu. Apalagi Kak Ricu ya kan, mulut nggak pernah direm nggak tuh? Iya kan, makanya itu dia, minyak gue udah habis masalahnya kan. Iya kan, terus kayak tapi aku bersyukur aku punya orang tua tuh yang balance, dalam arti kayak papa aku yang berada di tone paling bawah, dalam arti kayak nggak pernah marah, nggak pernah mukul, boro-boro kayak marah dan mukul itu aja tuh nggak pernah sama sekali aku ke anak-anaknya semuanya. Tapi mama aku berada di tone yang paling yang cukup tinggi gitu, dengan yang kayak mungkin lebih ke kayak emosinya lebih ke kayak unstable gitu loh. Tapi dalam hal ini mungkin kalau misalnya sekarang ini kan kita lihat yang curhat tadi kan melihat orang tuanya tuh sering berantem gitu. Sekarang paling sih aku pengen tahu berapa umur dia sekarang, umur yang curhat ini sekarang berapa tahun sih gitu. Dan berarti kayak kalau misalnya kamu punya umur yang cukup baik untuk menjaga mood kamu sendiri, menjaga kalau misalnya kayak oke, orang tua memang wajar untuk berantem. Dan kalau aku dengar tadi kamu bilang kan aku pengen seperti orang tua yang lain yang benar-benar romantis dan benar-benar harmonis. Kamu kan nggak pernah tahu juga kan isi dalam dari keluarga orang lain, ya nggak sih? Benar nggak sih? Benar. Dalam keluarga orang lain, mungkin look dari keluarga orang itu terlihat harmonis, ramah, saling dekat, tapi kita nggak pernah tahu, karena aku yakin di setiap keluarga pasti ada boroknya, pasti ada celahnya gitu. Tapi gimana caranya kamu meyakinkan, kamu jangan membandingkan keluarga kamu dengan keluarga orang lain. Kamu fokus aja ke keluarga kamu, cari celah di mana kamu bisa bersyukur kamu punya mereka gitu. Kalau aku sih mikirnya kayak gitu. Walaupun orang tua gue sering berantem, tapi gue bersyukur orang tua gue masih lengkap, mungkin bisa seperti itu. Nah, terus mungkin ini kali ya, berani menyampaikan rasa maaf itu secara langsung dan apa yang dirasain sama dia secara langsung, supaya orang tua tuh ngerti, oh ternyata selama ini gue berantem depan anak gue tuh
kenapa-kenapa loh gitu, karena orang tua tuh butuh pengakuan dari anak juga gitu. Kayak misalnya aku nggak suka mama papa kayak gini, aku sedih, aku pengennya mama papa kayak gini, dan aku yakin orang tua pasti akan mempertimbangkan itu gitu, karena itu keluar langsung dari mulut kita gitu, daripada kalau kita nggak ngomong sama sekali. Bener gak sih kak? Kak Ricu, koneksinya kenapa? Oke, koneksi Kak Ricu jelek guys. Gimana sih, Tat? Oh, laptopnya error. Kak Ricu WhatsApp katanya laptopnya error. Wait katanya. It's okay. Oke, sambil nungguin Kak Ricu, aku mau baca-bacain komen. Oke, jadi Kak Ricu error laptopnya. Kita lagi nunggu Kak Ricu untuk join lagi sama kita. Karena memang ini live-nya beda banget ya. Jadi nggak seperti live with Instagram lainnya. Dan sambil nungguin Kak Ricu, aku akan baca-bacain komen. Oh ya, udah mau join tuh Kak Ricu. Oke. Alright, akhirnya sudah join Kak Ricu. Sebentar ditampilin dulu di Instagram. Nah, akhirnya Anda join juga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untung saya punya iklan loh, jadi bisa iklan dulu gitu kan. Ada gunanya juga tuh ya Nono Judes selesai. Ada gunanya juga, ada iklan kan. Aku malah mikir tadi tuh yang error kamu. Enggak, kakak yang error. Nah, tadi tuh sampai lebih baik dia ngomong langsung ke mama papahnya apa yang dia rasa, dan dia minta maaf langsung supaya orang tuanya itu tahu apa yang dia rasa. Setuju gak? Ya, setuju dong. Karena balik lagi ya, komunikasi dalam internal keluarga tuh perlu. Makanya tuh ya, perlu tuh saat ada momen dimana kayak kita makan malam satu meja makan. Bener banget. Kita tuh, ya kan, ya, kita harus ada momen buat kayak, ya kita nonton TV bareng gitu. Makanya tuh ya di keluarga aku ya, papaku, mamaku melarang anaknya tuh untuk punya TV di dalam kamar. Jadi kalau TV itu zaman dulu ya, zaman aku waktu kecil ya, waktu masih sekolah itu harus TV itu cuma ada ya di ruangan keluarga gitu loh, karena biar di situ momen dimana kita bisa ngobrol, bisa intens sama keluarga dengan kesibukan kita yang udah seharian masing-masing gitu kan. Jadi perlu komunikasi, perlu. Iya, kalau aku peraturan di rumah sekarang makan harus di meja makan, jadi nggak ada yang boleh order makan nyuruh mbak ngambilin di kamar gitu. Jadi aku bener-bener makan harus di meja makan, jadinya kan kita ketemu sama papa mama ngobrol, dan setiap beberapa hari sekali gitu ada family discussion gitu loh kak. Jadi kita sebagai anak tuh update what's going on in our lives. Terus papa mama juga update gitu. Bahkan dulu ya, waktu aku masih kecil aja, papa mama aku tuh udah biasa diskusi sama anaknya soal kondisi keuangan keluarga, sehingga anak itu bisa mikir sendiri gitu loh. Misalnya kayak Pril, mama sama papa kondisi keuangannya kayak gini, jadi kamu jangan minta mainan dulu ya bulan ini, nanti bulan depan papa beliin lagi. Jadi kayak udah kebiasa dari kecil tuh kita berembuk gitu, sehingga keharmonisan dalam keluarga itu juga tanggung jawab anak juga gitu. Jadi bukan cuma orang tua doang. Itu perlu loh.
Iya, jadi bukan cuma orang tua doang yang bertanggung jawab, tapi anak juga bertanggung jawab di Iya, keharmonisan keluarga. benar. Perlu banget untuk orang kita tuh sebagai anak tuh harus tahu tentang keuangan orang tua. Lo ngomongin keuangan ya. Bener Karena banyak banget. banget orang tua yang kayak menutupi semua masalah keuangan itu depan anaknya sampai mengakibatkan anaknya tuh nggak sadar kalau orang tuanya tuh lagi repot gitu loh. Bener banget. Makanya aku selalu tahu kondisi keuangan papa mama aku kayak gimana. Makanya dari kecil tuh aku tahu gitu. Oke, bukan waktunya gue minta nih saat ini. Oke, mungkin gue harus cari sendiri gitu. Jadinya Yes, mama papa aku juga nggak pusing kan sama permintaan-permintaan dan tuntutan anak yang kadang suka membebankan mereka juga gitu. benar. Oke, next Lanjut. curhatan Oke. terakhir. Curhatan ada berapa banyak sih, Nek? Ini satu lagi, abis itu kita bisa ngobrol bebas ya kan? Oh gitu konsepnya. Oh my god, Tiga curhatan. Kak, ini agak-agak berat dan ini kayak makanan kakak deh. Udah pernah sampai berhubungan badan. Lalu pas kami putus, aku pernah ancam dia dengan nyebarin video kita berdua, Kak. Hah? Terus kenapa lu bilangin Terus, makanan gue ya, by the way? Kan ini kan masalah percintaan. Aku kan nggak pernah yang begini-begini. Terus aku kan nggak pernah yang seberat ini. Kalau kakak kan pasti udah lebih berpengalaman. Iya benar. Aku lebih expert sih di dunia kayak gitu. Terus kami putus dan aku pernah ancam dia dengan nyebarin video kita berdua. Kak, aku nyesel banget udah berbuat jahat kayak gitu. Aku selalu coba hubungin dia tapi dia selalu blok aku. Aku nyesel. Ya iyalah di blok. Ngancemnya nyebarin video nih, mohon maaf. Iya, mohon maaf kan itu kan terus apa dia mintanya apa nih curhatnya? Minta kasih solusi gimana cara minta maaf ke dia. Ke ceweknya itu. Gak ada solusi gitu namanya ya. Pertama kali yang harus lo lakukan adalah lu minta maaf sama Tuhan. Itu pertama kali. Lu udah melakukan kesalahan ya. Lu udah melakukan kesalahan. Terus tiba-tiba di dalam kesalahan itu lu melakukan lagi kesalahan lagi dengan membuat video. itu itu kesalahan lu udah double. Ya kan? Buat lu ancam lagi anak orang. Lu ancam lagi itu udah 3 kali loh. Jadi mau nggak mau ya, yang pertama lo harus lakukan apalagi nih sekarang di bulan Ramadan ini ya, lo harus minta maaf sama Allah, sama Tuhan. Pertama, Oke. lo tahu kalau itu adalah kesalahan, dimana itu bukan kesalahan lo, kayak itu bukan kesalahan si pasangan lo itu gitu loh. Dia cewek apa cowok sih yang curhat? Yang curhat cowok. Yang curhat cowok. Oh men, lo gila lo men. Tapi gini, kalau ngomongin soal cowok, ini loh, ya memang apapun yang terjadi lo sih udah melakukan banyak banget kesalahan. Lo pertama minta maaf sama Tuhan, yang kedua adalah ya lo bagaimana caranya ya lo harus bertanggung jawab, apalagi lo cowok gitu kan. Nah sekarang kita lihat dulu kondisi dari si perempuan itu apakah sudah berbadan dua atau si perempuan itu lebih menghindar, lebih akhirnya lebih memutuskan untuk jauh dari lo gitu loh. Nggak ada keterangan Kalau sih, adalah Kak. Jadi intinya si cowok ini tuh kayak nggak mau putus. Terus supaya si ceweknya ini tetap terikat sama dia, diancem lah untuk nyebarin video. Nah, menurut aku nih ya, ini perspektif cowok nih kan. Pokoknya gue akan ancem di cewek dengan cara gue ancem nih, gue sebarin videonya atau gue sebarin nih foto telanjangnya. Karena aku juga pernah ikut campaign dan sosialisasi kayak gini supaya pasangan itu nggak mengirimkan video atau foto macam-macam gitu ke pasangannya. Karena kita nggak pernah ada jaminan gitu apakah foto itu tersebar atau tidak gitu, dan itu dosa juga kan. Nah, sebenarnya cowok tuh percuma ngancem cewek untuk biar cewek nggak putus sama dia dengan cara ngancem pengen nyebarin foto atau nyebarin video. Karena gimana pun walaupun cewek itu terikat nih sama kamu, misalnya cewek terikat nih sama kamu gara-gara kamu mau ngancem nyebarin videonya, tapi terikat karena status doang, bukan karena hati. Udah pasti si cewek itu nggak akan cinta lagi gak sih sama cowok. Benar. Kayak gitu. Apalagi dalam hal ini adalah yang si cowok ini mengancam si perempuan ini untuk menyebarkan foto. Pertama, lo nggak akan bisa mengancam apapun yang terjadi, walaupun mungkin si cewek itu bakalan malu nantinya, tapi lo bakalan masuk ke tindak pidana karena undang-undang ITE adalah yang menyebarkan video tersebut lah yang akan dituntut. Benar nggak sih? Iya, bener banget. Bener banget. Dan Ya, maksudnya gini loh, kadang cowok suka gini, oke gue sebarin nih video cewek lagi berhubungan badan sama gue. Dikira yang malu cewek doang, tapi sebenarnya yang malu itu juga dia. Satu,
dia ketahuan sebagai cowok yang nggak bertanggung jawab, sebagai cowok yang jahat. Dua, ya itu jadi aib buat dia juga nanti kalau dia berumah tangga, istrinya juga pasti kan akan mikir, gila ya suami gue udah pernah berhubungan badan sama cewek dan disebarin lagi videonya gitu. Apalagi kalau ceweknya yang kayak aku sangat gimana ya Kak, emang sih di agama nggak boleh kita untuk ungkit-ungkit masa lalu pasangan gitu ya. Untuk berhubungan badan sebelum kita nikah. Iya, dan untuk mengungkit-ungkit masa lalu pasangan itu kan nggak boleh ya. Nah, cuma kan namanya perempuan dan namanya manusia, kadang aku tuh kalau deket sama orang gitu, terus aku tahu masa lalu orang itu jauh gitu dari aku gitu, kayak wow udah melakukan yang jauh gitu, padahal aku belum melakukan. Itu pasti itu juga akan menjadi pertimbangan aku gitu, kayak ih enggak ah gitu kan, gue nggak pernah, masa gue sama orang yang pernah gitu. Jadi kalau misalnya sampai si cowok itu dapat istri yang kayak gitu, ya itu kan juga jadi halangan buat si cowok itu gak sih, ketahuan udah pernah dan ketahuan nyebarin, ya gak? Jadi sebenarnya rugi cowoknya juga, jadi salah banget buat cowok yang ngancem. Sebenarnya sih antara juga sama si perempuannya sih, makanya sekarang gini ya, cowok di mana-mana itu pasti bakalan bisa melakukan hal itu, tergantung juga nih sebenarnya tuh perempuan nih, kalau perspektif perempuan ya, nih dari cowoknya lagi nih ya, perempuan juga jangan sampai memberikan mahkota Anda sebelum Anda dicap dilegalisir gitu loh, ya nggak sih? Iya benar. Benar nggak sih? Jadi kayak jangan sampai ada kesempatan untuk si cowok melakukan hal-hal yang seperti itu. Maka dari perempuan pun juga harus punya, ibarat kata tuh punya warning sendiri, punya benteng sendiri gitu loh untuk menghalangi hal itu. Sendiri gitu loh, agar gini loh, kalau misalnya ada dan kalian juga mikir dong para perempuan, kalau misalnya ada cowok kamu atau pacar kamu yang udah mulai mengajak seperti itu, means berarti dia hanya mengejar sesuatu dari kamu, cuma itu aja. Iya, gitu berarti loh. itu enggak berarti itu nafsu bukan cinta ya. Karena sumpah deh, kalau misalnya cinta, Prilly mah pintar banget, kalau kayak gini tuh justru dia yang lebih pintar dari gue, ya kan? Karena nih ya, kalau misalnya kita cinta sama orang, ketemu ngelihat mukanya aja udah seneng, nggak usah cuma mandang-mandang sama megang tangan doang, lu mandang-mandang ya ampun. loh setiap orang itu punya pilihan loh Kak, dan aku bangga dengan hal itu gitu, jadi aku sih berharap seandainya semua orang-orang atau wanita-wanita Indonesia yang masih perawan tuh pikiran itu seperti Prilly, yang kuat, tegar, dan memang benar-benar punya prinsip gitu loh. Iya dong. Yang memang gue udah tahu banget dari dulu, memang dia kan memang kalau pacaran ya gitu loh, paling kalau bisa tuh kalau pacaran lagi nonton bioskop, kalau bisa tuh digepin tuh satu kursi. nggak gitu juga Ya gitu lah intinya, saking punya prinsip. Jadi wanita Indonesia harus punya prinsip juga menurutku. Iya, maksud aku gadis Indonesia. yes, jadi penting banget buat kita untuk bisa menjaga diri kita sendiri gitu ya. Karena kita nggak pernah tahu hati orang, kita nggak pernah tahu isi hati laki-laki tuh kayak gimana. Jadi kasihlah semua di saat laki-laki itu sudah menyebutkan ijab kabul gitu, ya gak sih? Makanya aku bilang, begitu lu udah dilegalisir sama KUA, baru deh lu bikin video, lu keluarin video lu di handphone lu, terserah lu deh gitu loh. Bener gak? Iya bener. Iya bener. Duh, ini 10 menit lagi nih Kak waktu kita. Ayo kita ngobrol-ngobrol, kan udah gak ada curhatan. Oke. Ya ampun. Tapi gue jujur ya, untuk ngomongin pria tulisnya, gue juga sangat bangga. Dia adalah pertama kali, kalau gue bilang ya, dari masa social distancing ini, ya kan, social distancing kayak gini, dia membuat gila men, oh my god, live-nya luar biasa loh, ini mentor loh, gila. Ini mentor banget loh, ini sementor ini loh deh, dan lo bisa melakukan ini, gila. Karena apakah kita itu harus produktif kan? Harus produktif kita itu. Sekarang sih kalau aku sih mungkin kalau misalnya ditanya kan, kita sebagai artis-artis yang sebenarnya lebih banyak di luar, benar nggak sih? Iya benar. Di luar. Bagi sekarang memang banyak banget sekarang artis-artis di luar di Indonesia yang mengeluh gitu loh, kayak aduh gue nggak ada pemasukan, gue nggak ada inilah segala macam gitu loh. Tapi sekarang balik lagi, gimana caranya kita bisa jadi lifestyle hidup kita produktif di rumah, benar nggak sih? Bener banget. Gimana caranya kita putar otak supaya bisa tetap produktif, bisa kreatif di rumah gitu kan? Gimana caranya kita ngelakuin itu? Nah,
inilah yang aku lakukan gitu. Kayak kemarin aku bikin lagu, terus bikin acara live kayak gini yang emang jadinya kayak Yes, acara TV gitu kan live-nya, supaya yes, hari-hari kita juga penuh dengan kreativitas dan bisa produktif, nggak cuma rebahan doang gitu ya gak sih. bener. Yang penting jangan nyender dong kayak risol, bener gak sih? Tapi kak, kakak apa kabar sih? Ada kerjaan-kerjaan yang ketunda Baik dong deh, gara-gara baik. ini? Jujur aku, jujur aku tuh memang banyak banget yang nanya kayak, jujur ya biasa lah ya namanya kamu, Ali, itu tuh kan kayak gimana ya? Lengket. Kayak sampai kayak sampai mampus tuh nggak bisa dipisah, kebayang nggak sih? Nggak ngerti kayak gimana. Jadi kayak, Tapi kan jujur tapi kan aku sekarang maksudnya kita jujur aja gitu. Maksudnya kan banyak banget netizen-netizen yang kayak, ih apa kabar sih Prilly, Ali, Ricu gak gitu. move on, gak move on, Iya, gak tapi move on. jujur aja kita udah jarang kontakan ya sama Ali ya. Maksudnya aku sih Jujur, jarang, nggak tahu deh kakak. jarang. Aku malah nggak pernah sama Aku nggak pernah sekali, sih jujur. sama sekali nggak pernah kontekan sama Aliando. Makanya, jadi gini loh, balik lagi ya, aku tuh kadang-kadang jujur ya, nih mau curhat gak sih? Kayak gue tuh kadang-kadang kayak sesak napas, tau gak sih? Setiap konten, setiap apa tuh yang ditanyain, Ali, Prilly, Ali, Prilly. Jadi kayak, nih gue kesempatan kali ini pengen ngomong nih, kayak udah stop ya, gue udah gak mau lagi urusin kayak begitu guys. Kita tuh udah punya kehidupan masing-masing. Iya, dan Ali maksudnya juga gak kayak, tahu kemana gitu loh. dan maksudnya aku tuh juga sedih kayak kalau misalnya netizen suka ini, mana sahabatnya, kan dulu sahabatan banget sama Ali gitu. Tapi jujur aja namanya kita itu kan beranjak dewasa gitu ya, kita tumbuh gitu. Aku sama Ali kan ketemu pas aku umur 17 tahun dan sekarang aku udah umur 23. Nah, di tahun-tahun itu kan kita Gila, tumbuh. lama banget ya, Dek. Iya, kita kan tumbuh gitu kan, lebih dewasa lagi, dan proses pendewasaan itu akhirnya ternyata membuat kita sibuk masing-masing. Ali dengan urusannya, aku dengan urusan aku. Jadi jujur banget, Tuh. aku juga pun udah nggak pernah kontakan sama dia, udah nggak pernah ketemu sama dia gitu. Cuma kalau Sama. ditanya hubungannya baik atau enggak, terakhir kali sih baik-baik aja. Emang kita nggak ada masalah apa-apa. Cuma memang kita sekarang udah Tuh. fokus sama diri kita masing-masing gitu. Jadi ya pusing juga aku kalau ditanyain mana Alinya, mana ya, mana aku juga nggak tahu. Ya mungkin abis Iya, ini makanya kakak bisa balik lagi. hubungin dia kali kak. Aku udah sempat bikin konten ini loh deh, sumpah saking kayak nggak tahu kenapa ya, makanya aku tuh curhatnya udah mati gini. Aku tuh udah mengiyakan semua para GGS lovers itu ya, yang kayak Kak telepon pemain GGS, oke gue jabanin, gue iyain deh kemauan lo pada gitu loh. Oke gue teleponin semua pemain GGS gitu, tapi maksudnya balik lagi udah stop dong, maksudnya udah mati kayak udah gue telepon nyokapnya Ali, lu masih minta-minta lagi teleponin Ali, maksudnya gitu loh. Lu nggak kelar-kelar, lu aja pergi sendiri telepon, emang gue emaknya, emang gue bapaknya gitu loh, dalam arti kayak Iya bener banget, dan udah maksudnya aja gini, gitu. belum tentu dianya nyaman gitu digituin ya gak sih? Betul. Belum tentu Aku dianya takutnya nyaman. Ali itu betul. Makanya kalian juga mikirin sudut pandangnya Aliando gitu loh. Dan maksudnya kalau misalnya atau Prilly lah, aku juga misalnya Prilly dan Ali lah. Dan kalian, gua aja kata misalnya yang aku kurang dekat apa sih sama kamu deh. Tapi aku ada rasa kayak nggak enak, takut nggak enak mungkin atau gimana, karena balik lagi kita udah punya pekerjaan masing-masing. Oh, Prilly dengan pekerjaannya, gue dengan pekerjaan gue, kita udah nggak kayak bisa bareng-bareng kayak dulu lagi gitu loh. Nah terus kak, aku ini apa namanya, aku sih sedihnya gini ya, kayak misalnya aku diwawancara nih, terus aku jawab, terus buku puisi aku Yes. apa, itu pasti disambunginnya kayak ini pasti buat dia, ini pasti buat dia gitu. Nah aku mikir, gila, ini pasti dia nggak nyaman banget dikira sebagai objek, atau dikira gimana gimana, padahal bukan gitu kan. Jadi tolonglah, kasihan juga dianya gitu, masih terus dihubung-hubungin sama aku, padahal there's nothing going on between us. Kita emang pure sahabatan dan sampai sekarang hubungannya baik-baik aja walaupun kita nggak kontakan ya gak sih. Kecuali kalau misalnya Aliando mau menggubris juga ya nggak sih? Iya, kecuali Nah, kalau dia juga Desa kan Hilary Duff alias hilang ya, Neng, nggak tahu kemana. iya, jadi gitu kan. takutnya juga dia jadi nggak nyaman gitu sama exposure di Instagram tentang aku sama dia, yang padahal nggak ada apa-apa juga gitu kan. Dianya juga lagi nggak aktif di sosmed juga kan gitu. Dan pasti kan Iya makanya, jadi there's a reason nggak. kecuali kalau Aliando juga sosok yang aktif juga gitu loh. Kalau misalnya dia aktif, itu pun juga kayak enak gitu untuk kayak Ali mau nggak begini, Ali mau nggak begini, benar nggak sih? Iya, kita kan juga kalau mau nanya, kita tuh kayak nggak bisa. iya kita juga, kak bikin konten dong sama Ali ya. Aku mau nanya sama dianya juga nggak enak, dianya udah nggak aktif sosial media, dan pasti kan ada alasannya, mungkin dia nggak nyaman gitu. Jadi aku juga nggak bisa memenuhi permintaan netizen terus
untuk bikin konten sama dia karena dianya juga udah Udah nggak tahu juga udah gitu. membatasi diri dia di sosial media juga gitu. Benar. Tapi terakhir memang aku udah teleponin mamanya Ali, Tante Resi, karena aku bilang, maksudnya dari segi Tante Resi aja mengatakan Ali baik-baik aja, udah cukup dong gitu. Udah mati kayak oke, Ali berarti memang udah baik-baik aja, nggak dan dia masih sibuk dengan karirnya dia, ya udah, bener nggak sih Dek? Dan Gitu, jangan cukup sambung-sambungin dong, sama gitu. aku mulu, kasihan pasangan aku nanti kalau harus disambung-sambungin lagi sama, ya gak sih, kasihan gak sih pasangan aku nanti gitu kalau ngeliat Instagram kok lu masih di ini sih sama dia gitu, padahal nggak ada apa-apa gitu, kasihan. Pasti. Makanya gue single mulu nih. Ada single-single kan kemarin, saya nih, gue nih yang belum ada dapet nih. By the way Kak, kita udah sedikit lagi udah mau habis. Pendapat kakak dong tentang live ini, tentang acara ini. Ini luar biasa, maksudnya ini live yang kayak menurut gue tuh kayak anti mainstream ya, maksudnya kamu bisa berpikir, bisa menayangkan live yang benar-benar proper, yang benar-benar kayak kualitasnya udah kualitas TV ya gitu loh. Dan pastinya ini pasti bakalan jadi rame banget nih nanti kan. Aku kan episode 1 ini sebagai pemancing aja lah ya, saya nggak sih. Kemudian nanti sosial karantina ini ada program buat kita berdua ya nggak sih? Amin. Tapi by the way thank you banget Kak Ricu udah mau diundang. Next jadi bintang tamu lagi mau dong? Ya pasti mau lah, kalau Priyoto Faustina yang ngajakin ya pasti nggak mungkin nggak mau lah. Lo kan adek gue. By the way udah mau habis. Thank you so much buat kalian yang udah ikutan live ini. Oke, aku kirimin Nona Judas. Dadah, thank you followers. Dadah.